Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, amma. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan di tengah pandemi ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang insya Allah pada hari ini akan menjelaskan atau mempresentasikan materi dari bab 8, yaitu tentang teknik pengolahan skor hasil belajar. Untuk teman-teman semua, dipersilahkan untuk menyimak dan menyiapkan alat-alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Mungkin itu dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartika Juliana dengan NIM 1707619026. Perkenalkan semuanya, nama saya Ibtullah Gufran Jaini dengan NIM 1707619006. Perkenalkan, saya Betty Sinangga dengan NIM 1707619013. Saya Naila Fariha Kamalia, NIM 1707619043. Baiklah, saya akan membahas tentang pendekatan-pendekatan dalam penilaian. Pendekatan-pendekatan dalam penilaian terdapat dua, yaitu yang pertama, penilaian acuan norma, yang artinya penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dengan dalam kelompok tersebut. Ada dua hal pokok yang harus ditetapkan, yaitu satu, banyaknya siswa yang akan lulus, dan yang kedua, penetapan batas lulus. Dalam penggunaan penilaian acuan norma dapat dilakukan apabila memenuhi syarat antara lain. Yang pertama, skor nilai terpencar atau dapat dianggap terpencar sesuai dengan pencarian kuota normal. Dan ada yang kedua, yaitu jumlah yang dinilai minimal 50 orang atau lebih dari 100 orang dalam arti sampel yang digunakan yaitu sangat besar. Oke, selanjutnya ada penilaian acuan patokan, yang artinya adalah suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Berikut adalah kelebihan-kelebihan dalam penilaian. Yang pertama ada kelebihan penilaian acuan patokan. 1. Dapat membantu guru merancang remedi. 2. Tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. 3. Dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Berikutnya ada kelebihan penilaian acuan norma. Yang pertama, dapat dilakukan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Yang kedua, dapat membedakan kemampuan peserta didik yang pintar dan kurang pintar atau kelompok atas dan bawah. Yang ketiga, fleksibel, yang artinya dapat menyesuaikan kondisi yang berbeda-beda. Dan yang keempat adalah mudah menilai karena tidak ada patokan. Yang terakhir adalah dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif atau assessment for learning adalah proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi, menginterpretasikan data, dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal. Penilaian formatif yang dilakukan peserta didik tidak hanya penilaian untuk pembelajaran, akan tetapi juga penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning. Penilaian sebagai pembelajaran yaitu proses penilaian yang dilakukan pendidik yang memungkinkan peserta didik dapat melihat capaian dan kemajuan belajarnya untuk menentukan target belajar. Tujuan dari penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, tidak hanya untuk menentukan tingkat kemampuan peserta didik. Terdapat 5 faktor kunci yang dapat meningkatkan pembelajaran melalui penilaian formatif sebagai berikut. Yang pertama ada menyediakan umpan balik yang efektif untuk peserta didik. Kedua, secara aktif melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Ketiga, mengatur pembelajaran yang memungkinkan peserta didik memperoleh nilai baik ketika dilakukan penilaian. Keempat, memperkenalkan pengaruh besar penilaian terhadap motivasi. Dan yang kelima, mempertimbangkan kebutuhan peserta didik untuk menilai dirinya sendiri dan untuk memahami bagaimana cara meningkatkan hasil belajarnya. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir atau satu satuan waktu. Penilaian sumatif dapat juga diartikan sebagai penggunaan tes-tes pada akhir
suatu periode pengajaran tertentu. Penilaian sumatif menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja peserta didik. Penilaian sumatif dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan siswa secara sistematis. Fungsi dari penilaian sumatif yaitu 1. Pengukuran kemampuan dan pemahaman peserta didik dan sebagai sarana memberikan umpan balik terhadap peserta didik. 2. Memberikan umpan balik kepada staf akademik sebagai ukuran keberhasilan pembelajaran, akuntabilitas, dan standar pemantauan staf akademik serta sebagai sarana untuk memotivasi peserta didik. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yaitu perbedaan penilaian sumatif dengan perbedaan penilaian formatif. Nah, perbedaan yang pertama yaitu penilaian formatif dilakukan saat proses pembelajaran unit atau bab atau kompetensi tertentu berlangsung. Sedangkan penilaian sumatif yaitu dilakukan pada akhir pembelajaran unit atau bab atau kompetensi tertentu. Nah, perbedaan yang kedua yaitu penilaian formatif bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit, bab, ataupun kompetensi yang sedang dipelajari. Nah, sedangkan penilaian sumatif yaitu bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu penilaian formatif hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran dari unit, bab, ataupun kompetensi yang sedang dipelajari agar peserta didik mencapai penguasaan yang lebih optimal. Nah, sedangkan penilaian sumatif yaitu hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian perbedaan yang terakhir atau perbedaan yang keempat yaitu penilaian formatif. Hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapot. Sedangkan penilaian sumatif hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapot, naik kelas atau tidak kelas, atau tinggal kelas, dan lulus atau tidak lulusnya siswa. Oke teman-teman, kita masuk pada pengelolaan hasil tes formatif. Nah, pada tahap ini, pendidik dengan cepat mengolah data penilaian yang telah diperoleh. Pengolahan data pada hasil tes formatif umumnya bersifat informal, di mana pendidik dapat dengan spontan mengolahnya dengan otak, lalu melakukan interpretasi saat itu juga. Untuk dapat menginterpretasi informasi dengan baik, pendidik perlu memahami capaian kompetensi yang diharapkan dari setiap penilaian yang dilakukan, di mana pendidik perlu menetapkan pedoman penskoran dari setiap penilaian yang dilakukan. Pedoman penskoran ini berisi gambaran tentang aspek apa saja yang diharapkan dapat diperoleh dari penilaian yang dilakukan dan kualitas capaian peserta didik dari hasil pengamatan. Pedoman penskoran pada penilaian formatif lebih fleksibel dan harus sudah dipahami secara langsung oleh pendidik, sehingga pendidik tidak perlu memegang pedoman penskoran pada saat penilaian formatif dilakukan di kelas. Oke teman-teman, kita masuk pada tahap di mana pendidik membuat sejumlah kesimpulan atas beberapa pertanyaan. Nah, sejumlah kesimpulan itu antara lain, yang pertama yaitu secara umum peserta didik telah menguasai materi atau kompetensi secara umum. Kemudian yang kedua, apakah semua peserta didik telah menguasai materi dengan baik. Kemudian yang ketiga, materi mana yang sudah dikuasai dan yang belum dikuasai dengan baik. Dan yang keempat, siapa saja yang telah menguasai materi dan yang belum menguasai materi dengan baik. Dan yang terakhir atau yang kelima, apa yang telah menyebabkan sejumlah anak belum menguasai materi dengan baik. Nah, untuk mengambil kesimpulan seberapa baik peserta didik telah mencapai kemajuan atau menguasai kompetensi, pendidik umumnya membandingkan penguasaan yang telah dicapai peserta didik dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun demikian, ada sejumlah pendidik yang membandingkan dengan penguasaan awal peserta didik yang bersangkutan untuk dapat memberikan umpan balik dan tindakan yang tepat. Pendidik dapat menggunakan dua pendekatan tersebut. Selanjutnya, pengelolaan hasil tes sumatif. Jadi, dalam mengelola hasil tes sumatif, penentuan skor dilakukan sesuai dengan acuan yang telah dirancang sebelumnya. Jadi, dalam mengelola hasil tes sumatif ini, dalam memberikan skor disesuaikan dengan apa yang telah dikerjakan siswa atau disesuaikan dengan jawaban siswa. Pemberian skor juga disesuaikan dengan tingkat kesukaran soal. Dan ada juga ketentuan dalam memberikan skor sesuai dengan bentuk soal yang dibuat. Pada soal yang berbentuk multiple choice atau pilihan ganda, cara menskornya adalah menurut Ngalim Purwanto adalah soal yang dijawab betul diberikan skor 1, sedangkan soal yang dijawab salah diberikan skor 0.
Selanjutnya, cara men-skor untuk soal yang berbentuk esai menurut Malim Purwanto. Yang pertama adalah menilai jawaban-jawaban soal esai dalam hubungannya dengan hasil belajar yang sedang diukur. Yang kedua, untuk soal-soal esai dengan jawaban terbuka dinilai dengan rating method dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai pedoman penilaian. Jadi biasanya guru menilai tiap jawaban dengan menimbang-nimbang kualitasnya dalam hubungannya dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi bukan men-skor poin demi poin dengan kunci jawaban. Yang ketiga, mengevaluasi semua jawaban siswa soal demi soal, bukan siswa demi siswa. Dengan demikian dapat dihindarkan terjadinya halo efek. Yang keempat, mengevaluasi jawaban-jawaban soal esai tanpa mengetahui identitas atau nama murid yang mengerjakan jawaban itu. Hasil penilaian oleh pendidik setiap semester perlu diolah untuk dimasukkan ke dalam buku laporan hasil belajar atau disebut dengan rapor. Jadi nilai rapor merupakan gambaran pencapaian kemampuan peserta didik dalam satu semester. Adapun penilaian aspek pengetahuan menurut Muhammad Haitami Salim terdiri dari yang pertama ada nilai proses atau nilai harian, yang kedua nilai ulangan tengah semester atau UTS, yang ketiga ada nilai ulangan akhir atau UAS. Jadi nilai harian diperoleh dari hasil tes tulis, tes lisan, dan penugasan yang dilaksanakan pada setiap akhir pembelajaran satu kompetensi dasar. Jadi perhitungan nilai pengetahuan diperoleh dari rata-rata harian, nilai ulangan tengah semester, dan juga nilai ulangan akhir semester. Contohnya seperti peserta didik Ali memperoleh nilai pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti sebagai berikut. Nilai harian 80, untuk UTS nilainya 75 dan untuk UAS nilainya 85. Jadi perhitungan nilai rapotnya adalah 80 ditambah 75 ditambah 85 dibagi 3. Maka hasil akhir nilai rapotnya adalah 80.